Assalamualaikum Tribun Batam. Bertemu lagi dengan kami berdua, saya Koe dan Bang Alpian Zainal. Malam ini kami akan membahas terkait dana bos. Itu uang pulsa kapan cair. Nah, kemarin ada beberapa laporan masuk ke kita untuk membahas terkait masalah dana bos yang sejauh ini belum cair ya Bang. Dana bos sendiri diketahui semenjak COVID ini pemerintah membuat peraturan baru, dana bos setengahnya digunakan untuk COVID seperti pembelajaran daring. Nah, Bang Alpian, gimana nih Bang tanggapan Abang terkait masalah ini? Ya, ini masalah hajat hidup orang banyak juga pada saat ini. Suara agak keras, Bang. Anak-anak kita sekolah ya. Sekarang ini biayanya bertambah karena harus belajar lewat daring atau online. Ya. Jadi mereka itu harus menyediakan pulsa itu kan. Nah, kemarin itu ada keluar peraturan Menteri Pendidikan bahwa dana bos boleh dialokasikan untuk membeli pulsa bagi anak-anak. Nah, itu dana bos ya? Ya, dana. Jadi selama ini kan untuk tunjangan pendidikan untuk siswa itu SD 900.000, kemudian SMP 1.100.000, 1.100.000, SMA kalau nggak salah 1.600.000 ya. Terus SLB 2 juta ya per tahun. Nah, kemudian pemerintah memberi kebijakan bahwa separuh dari dana bos itu bisa digunakan untuk kebutuhan daring itu. Dan sebelumnya kan dipakai untuk subsidi baju seragam, kemudian untuk buku-buku ya. Nah, itu dipakai oleh sekolah. Nah, persoalannya sekarang orang tua kan bebannya bertambah. Ya. Nah, ada keluar dari aturan dari menteri itu, mereka nanya, ini kapan ini uang pulsa untuk kami ini turun gitu kan? Ya. Nah, kita nggak tahu nyangkutnya sekarang di mana. Kabarnya dana ini memang sudah diturunkan oleh kementerian, sudah dicairkan semua, tapi masih nyangkut. Dan informasi juga kepala sekolah nggak berani untuk mencairkan sebelum ada petunjuk dari dinas atau pemerintah. Ada pemerintah daerah. Nah, takut nanti ya kena OTT pula kan. Iya. Harus ada surat edaran kalau seandainya ada perintah cair ya dicairkan gitu kan. Nah, ini yang sekarang ini masih belum jelas. Nah, ini yang ditunggu oleh masyarakat. Kalau untuk perintahnya jelas kan Bang? Perintahnya maksudnya begini, uang ini digunakan untuk pulsa. Boleh digunakan. Boleh digunakan untuk uang pulsa. Terus untuk pembayaran listrik misalnya gitu. Nah, cuman untuk hand sanitizer, desinfektan, sabun ya segala macam ya kan. Nah, cuman permasalahannya belum ada petunjuk khusus dari Dinas Pendidikan ataupun pemerintah daerah ke kepala sekolah masing-masing. Apakah uang ini bisa digunakan atau belum kan gitu kan Bang permasalahannya. Nah, dari inti permasalahannya memang pihak keluarga orang tua sekarang mengeluhkan biaya pulsa. Iya. Oke lah, kalau di rumahnya ada wifi bisa lah tercover ya, kan semua anak-anak. Kan bayar juga. Enggak, maksudnya ini Bang. Gratis. Kalau ya wifi bayar juga gratis, cuman kan lebih irit ketimbang kita beli kuota nih Bang. Misalnya kemarin ada tuh Bang, saya baca di apa namanya di komentar netizen tuh mengalih-alihkan Bang. Mereka mengalihkan dalam 2 hari paket 50.000 habis. Nah, permasalahannya di sana. Itu untuk satu HP, otomatis itu satu anak. Kalau anaknya 4, berarti dalam 2 hari dia mengeluarkan duit 200.000. Nah, mungkin itu yang didesak wali murid ya Bang, untuk subsidi yang diberikan oleh guru kepada wali murid, pemerintah agar bisa untuk sekolah daring. Betul. Kan gitu kan Bang. Nah, sejauh ini kendala dari teman-teman di lapangan apa Bang? Belum cair juga, belum ada arahan juga dari pemerintah. Kita tidak tahu sekarang ini problemnya di mana gitu kan. Ya mestinya ini kan menjadi atensi dari pemerintah daerah. Jadi atensi dari pemerintah daerah. Nah, bagaimanapun juga sudah ada keputusan bahwa sekolah daring itu dilanjutkan. Iya. Ya kan? Karena pandemi masih berlanjut juga kan. Artinya kalau seandainya seperti itu, instruksi Kemendikbud itu udah jelas bahwa dana bos sebaiknya bisa disalurkan untuk siswa karena ini kan kebutuhan pendidikan ini. Kebutuhan pendidikan belajar, betul. Ya. Kan? Nah, ini mestinya menjadi atensi dari pemerintah daerah untuk segera mencairkan kepada masyarakat gitu kan, supaya
nggak nunggu-nunggu juga mereka gitu. Nah, ini sudah sebulan loh, kita sudah banyak loh biaya yang kita keluarkan untuk sekolah daring ini, karena sekolah daring ini nggak sekedar buka WA gitu, tapi juga pakai video kan, nonton YouTube. Bayangkan saja bahwa mereka itu setiap hari pakai video daring itu, dan itu menyedot pulsa. Iya. Nah, ini yang mestinya jadi perhatian pemerintah gitu kan. Karena kalau kepala sekolah juga dia takut juga kalau nggak ada petunjuk dari pemerintah daerah, ya nggak bisa gitu kan. Dicairkan dana, mereka takut gitu kan. Walaupun sebenarnya kalaupun mereka cairkan kepada anak-anak, itu kan hak siswa. Ya. Nah, itu ya tetap harus bisa sebenarnya dicairkan. Peraturan Menteri Pendidikan itu sudah jelas. Nah, cuman sekarang kan besarannya juga kita belum tahu, itu aja persoalannya. Nah, sementara orang tua juga masih menunggu gitu. Nah, ini kita berharap pemerintah daerah agak sensitif juga soal ini, karena ini menyangkut kelanjutan pembelajaran anak-anak. Belajar mengajar. Ya, orang tua sudah stres karena mereka harus menyediakan handphone, mendampingi anak-anaknya belajar, terus tambah lagi beban seperti dalam kondisi ekonomi seperti ini berat gitu. Nah, Bang, apakah semua sekolah yang seperti itu atau ada beberapa sekolah aja, Bang, untuk di Kota Batam sendiri? Nah, ini juga belum tahu, karena begini, termasuk juga apakah ini sekolah negeri saja atau sekolah swasta juga bagaimana gitu kan. Karena kemarin itu juga sampai sekarang kayak permintaan orang tua bahwa sekolah diminta diskon gitu kan. Tapi aturan dari pemerintah kan belum jelas soal ini gitu kan. Diskon 10% atau 15% lah. Ada beberapa sekolah yang memberikan diskon itu. Tetapi persoalannya dari pemerintah daerah belum ada arahan, kecuali dari Pemprov untuk SMA dan SMK. Tapi untuk SD belum. Karena SMA dan SMK itu Pemprov langsung ya. Iya. Nah, ini tambah lagi sekolah daring saat ini. Jadi beban mereka itu setelah membayar uang SPP, kemudian bayar uang pembangunan, tambah lagi biaya pulsa gitu kan. Nah, ini yang mestinya ya kita berharap ada kejelasan dalam bentuk tertulis. Ya. Kayak misalnya jujur saja bahwa di daerah lain itu kayak Jawa Barat itu sudah ada keluar peraturan gubernur soal itu. Nah, udah ada peraturan gubernur bahwa bahwa anak-anak itu dapat pulsa dari pihak sekolah. Subsidi gitu kan. Nah, itu. Jadi ini yang kita minta bahwa harusnya ini diselesaikan secara cepat gitu. Karena waktu berjalan terus, anak-anak nggak bisa sekolah, ya. Kuota mereka juga terpakai terus gitu kan. Nah, ini kita berharap pemerintah sensitif soal ini. Ya, untuk pemerintah daerah mungkin disegerakan ya, Bang, ya, yang karena kabarnya dana itu sudah ada di rekening sekolah. Ya, kabarnya di setiap sekolah sudah ada dana, cuman pencairannya belum bisa karena belum ada petunjuk nih dari pihak dinas dan ataupun pihak dari pemerintah daerah. Nah, kemudian untuk sekolah daring untuk dana BOS ini, Bang, dulu kan kita ketahui untuk buku, untuk seragam, subsidi. Nah, kan kalau saat pandemi sekarang seragam masih jadi kendala gitu, Bang. Kan nggak pakai seragam nih. Nah, yang sekolah yang maksudnya yang sudah beli seragam tapi nggak bisa diserahkan ke murid, kan tuh jadi kendala juga, Bang. Iya, betul. Banyak masalah sekarang di Kementerian Pendidikan dan atau di pendidikan nih saat ini ya. Banyak betul masalah. Jadi ketika COVID ini memang membuat, karena sekolah itu sudah punya namanya rencana anggaran sekolah gitu kan. Rencana anggaran sekolah sudah diajukan segala macam, tapi kemudian tiba-tiba ada COVID dan semuanya harus berubah total. Nah, di pemerintah daerah itu sudah ada, misalnya di pemerintahan sudah ada refocusing anggaran. Refocusing anggaran ini misalnya anggaran-anggaran untuk pembangunan dialihkan ke situ gitu kan. Nah, persoalannya bagaimana dengan di tingkat bawah, yaitu sekolah-sekolah. Ya. Apakah mereka juga melakukan itu atau tidak? Nah, ini kan petunjuknya belum jelas. Ya kan? Nah, itu. Kemudian juga kayak dulu awal-awalnya
biasanya kan anak tahun ajaran baru ini anak-anak beli pakaian seragam. Nah, terus keluar dari pemerintah, dari wali kota, katanya anak-anak nggak perlu pakai seragam baru, katanya kan, nggak perlu pakai seragam. Sementara pihak sekolah udah menyediakan. Iya, sebagian sekolah itu sudah mesan. Iya. Nah, sekarang bayarannya gimana gitu kan? Nah, ini juga jadi masalah. Apakah dana bos dipakai juga untuk membayar? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan. Ini akan berbahaya ke depannya kalau seandainya tidak diselesaikan. Iya. Artinya bahwa ini harus dikawal betul dan ini harus dirinci gitu. Saya pikir Dinas Pendidikan tidak bisa lepas tangan soal ini. Ya. Mereka harus betul-betul teliti seluruh sekolah. Bagaimana masalah ini, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana juga masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu sendiri. Karena ya kita tidak menyalahkan kepala sekolah dalam hal ini, tetapi mereka juga kan bingung. Iya. Mereka juga bukan, sekolah itu bukan, terutama sekolah negeri itu kan tidak mencari duit gitu kan. Tidak mencari duit dan mereka bingung anggaran duit dari mana, kemudian bagaimana kalau seandainya misalnya mereka bayar uang dana bos itu untuk seragam misalnya, nanti salah lagi untuk bayar seragam yang kan dulu kan ada subsidi gitu kan. Yeah. Nah ini salah lagi nanti gitu kan. Nah itu yang menjadi yang harus mendapat perhatian. Kalaupun ada, barangkali mungkin sudah ada langkah-langkah untuk itu, tetapi ini harus disampaikan terbuka untuk publik. Maksudnya mereka ini maksudnya pihak sekolah, teman-teman. Pihak sekolah itu bingung ketika Pak Wali Kota tiba-tiba mengatakan tidak ada seragam baru, tidak harus seragam baru. Nah, tapi pihak sekolah sendiri sudah menyediakan seragam, sementara sudah pesan. Mereka sudah pesan ke pihak, misalnya tukang jahit nih bang. Iya. Nah, tukang jahit harus dibayar dong. Ke tukang jahit harus dibayar. Walaupun sebenarnya kan bukan sekolah yang menyediakan, tapi koperasi sekolah. Tapi koperasi sekolah kan sebenarnya 11-12 juga itu kan. Iya. Ya, dengan sekolah gitu. Nah ini yang sekolah kan tidak boleh membeli langsung. Nah ini yang harus kita dudukkan semuanya, ya jangan sampai menjadi ini menjadi masalah ke depan gitu kan. Sebab tahun ajaran baru mulai 1 bulan orang sudah mengeluh macam-macam gitu kan. Orang tua sudah stres ya terhadap masalah anak-anak mereka, anak-anak juga stres gitu kan. Nah ini harus diselesaikan dan harus disampaikan secara terbuka gitu. Jangan artinya tindakan ini enggak, masyarakat harus tahu apa yang sudah dilakukan, langkah-langkahnya, tahap-tahapnya gimana gitu. Iya. Nah ini harus disampaikan ke masyarakat supaya tidak jadi blunder nanti. Mungkin pihak pemerintah sendiri bisa sampaikan ke kepala sekolah, terus kepala sekolah melalui ketua komite sampaikan ke orang tua wali murid masing-masing ya bang ya, dengan harus ada keterbukaan seperti yang bilang tadi. Iya, karena kalau orang tua kan ngadunya di Facebook saat ini kan. Iya sih. Ya kan? Nah, udah jadi viral, jadi masalah. Jadi masalah belum selesai, kemudian kita sudah bekerja keras, sudah capek-capek, tapi kemudian kita dibully oleh di media sosial, ini kan enggak bagus gitu kan. Nah, inilah yang pentingnya pemerintah harus segera menyelesaikan ini menurut saya itu. Memang untuk masalah kuota sangat sekarang bang, sangat riskan, apalagi pemerintah sendiri belum ada nih kejelasan. Ya. Memang sudah ada surat kalau itu untuk kuota bisa digunakan. Persoalannya peraturan menteri sudah ada. Peraturan menteri sudah ada, cuman eksekusinya nih memang belum. Eksekusinya, ya masalah kita di Indonesia kayak gitu semua. Ya. Nunggu. Kita cuma selesai di pidato saja gitu kan. Iya sih. Nah bang, kemudian jika kita estimasikan nih bang. Untuk SD itu 900.000, untuk SMP 1.100.000 ya, untuk SMA 16, terus untuk SLB salah 2 juta. Kira-kira masing-masing murid bisa dibagikan, bisa dapat subsidi berapa tuh bang? SD lah kita ambil. Ya dari peraturan menteri itu sebenarnya sudah ada petunjuk bahwa separuh bisa digunakan untuk kebutuhan siswa, separuh lagi untuk kebutuhan sekolah, bayar listrik, ini segala macam gitu kan. Berarti 900 bagi 2 450. Yeah. 450 sebulan 50. Ini kita kali-kali aja, kali-kali jelek aja nih, Bang. 50 sebulan bisa lah ya. Ya, bisa betul ya, bisa jadi. Bisa ya. Seperti kalau memang ke situ kebijakan, makanya harus kejelasan gitu. Harus kejelasan. Nah, harus ada kejelasan. Nah, ini kan
tahunan jam baru setahun 900.000, dia mereka dapat setahun gitu kan. Dia berarti 1 bulan itu sekitar 125 ya. 125. 450 bagi. Kalau hitung-hitungannya itu ini udah Agustus. Iya. Agustus. Dia Ya, sampai sekitar Desember. 30 sampai 30 sekitar 30 30 sampai 50 lah ya netnya. Oh. Bisa lah membantu, itu sangat membantu sekali ya Oh, iya, teman-teman, sangat sangat membantu besar sekali bantuannya. bagi orang tua atau wali murid. Dengan bantuan itu alhamdulillah ada. Setidaknya setiap bulan itu kita tidak mikirkan Iya. apa pulsa ini, pulsa anak untuk pulsa apa. Ini Betul kan sih, Bang. kesannya saat ini begini ya. Pemerintah membuat kebijakan Mhm. begini A, tetapi mereka tidak memperhatikan dampak ya dari kebijakan itu. Sekarang sekolah daring. Dampak kebijakannya apa? Orang butuh pulsa. Ya. Itu pasti. Nah, tapi ini tidak dipikirkan. Nah, oke. Selesai di pemerintah pusat. Pemerintah daerah bagaimana pelaksanaannya? Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota gitu kan. Ini enggak cuma Kota Batam, di daerah-daerah lain juga mengeluhnya seperti itu. Karena itu begini, bahwa penanganan Covid ini tidak cuma sekedar penanganan kesehatan, tetapi multidimensi. Untuk ekonomi sudah ada kemudahan segala macam, kemudian untuk pelayanan publik sudah ada protokol kesehatan ini segala macam gitu kan. Kemudian pendidikan, sekolah daring segala macam. Tapi bagaimana beban orang tua gitu? Beban keluarga, beban masyarakat yang ya kalau soal terdampak ya masyarakat paling terdampak. Kalau pemerintah kan mereka masih ada anggaran untuk gaji pegawai gitu kan. Nah, tapi masalah yang lain adalah dari dana BOS ini kan separuh untuk guru honor. Untuk guru honor ya, yang untuk gaji guru. Gaji guru gitu. Nah, kalau seandainya gaji guru udah dicairkan, sementara itu untuk biaya lain untuk hak siswa tidak dicairkan gimana? Jadi pertanyaan. Nah, ini artinya bahwa menyelesaikan masalah tidak hanya satu sisi, karena ini menyangkut persoalan multidimensi, banyak masalah gitu. Ketika pandemi, guru harus digaji. Ya. Nah, gaji itu biasa diambil dari dana BOS. Ya. Sekarang dana BOS tidak bisa dicairkan karena kebijakan belum turun. Ya. Dari maksudnya bukan kebijakan pusat ya, kebijakan daerah belum turun. Nah, apakah sekarang kita nggak tahu nih, apakah guru honorer itu belum gajian? Atau sudah gajian? Kan kita nggak tahu nih. Ya, kita belum tahu nih. Kalau ya, pastilah disediakan oleh pemerintah daerah ya kan. Kalau gajian uangnya dari mana? Ya, itu kan sebagian ada dari pemerintah daerah, sebagian dari dana BOS. Itu kan sebenarnya rutinitas yang sudah ada berlangsung sejak dulu gitu kan. Nah, sejak tahun 2008 ketika dana BOS ini muncul. Nah, sekarang ada kebijakan baru dari kementerian bahwa dana BOS sebagian boleh digunakan untuk beli pulsa siswa selama masa pandemi. Nah, untuk sekolah kebutuhan menunjang sekolah daring ini. Nah, ini yang untuk siswa ini yang belum ada kejelasan sampai sekarang. Beberapa sekolah swasta sudah membantu, ada yang memberikan diskon, ada juga yang memberikan diskon itu dalam bentuk pulsa. Ada beberapa sekolah mengasih siswa 50.000 ya, cuman kadang-kadang tidak rutin juga. Iya. Nah, cuma sebulan aja dikasih, habis itu diam lagi gitu kan. Ini persoalannya banyak, sekolah swasta banyak masalahnya, sekolah negeri apalagi. PPDB kemarin juga bermasalah, kemudian sekarang ini kemudian ya tambah stres siswa. Di daerah itu ada sekolah anak-anak yang terpaksa dia sekolah pergi ke rumah gurunya. Iya. Karena sudah tidak nyaman belajar online, kemudian juga nggak maksimal. Memang nggak maksimal. Nggak maksimal, kemudian tambah lagi biaya pulsa itu kan, sehingga yang mendatangi gurunya di daerah ada itu, di Karimun, datang ke rumah gurunya, dan ya hubungan antara anak dengan guru barangkali sudah barangkali bisa mereka mencari cara sendiri bagaimana untuk menjalin komunikasi antara orang guru dengan anak, tapi antara pemerintah dengan orang tua dengan guru juga ini harus, dengan sekolah juga harus clear gitu. Ya, jadi harus ada, jangan kayak kemarin ketika ada kebijakan Kementerian Pariwisata untuk memberikan menalangi pajak restoran gitu kan. Nah, ternyata di restoran masih menetapkan. Itu mungkin ini kurangnya apa tuh, Bang? Enggak, kejelasan itu ya. Kejelasannya ya, aturan. Enggak ada aturan. Ya, pihak pedagang pun nggak mau rugi juga lah kan? Iya. Nah, asal pemerintah nunggu
nanti kalau seandainya kami tidak tarik, nanti dari pusat tidak ada anggarannya turunnya. Ketika turun anggaran dia diam juga, gitu kan. Nah ini harus saya pikir kita harus transparan soal ini karena ini menyangkut masalah banyak orang, ya. Dan jangan menjadi isu liar di media sosial karena isu liar itu sudah terjadi, gitu kan. Nah, jangan sampai kemudian ini menjadi masalah, ya menjadi tidak bagus lah, gitu kan. Kalau seandainya dan kita minta bahwa seperti kata orang pemerintah harus transparan soal ini. Ungkapkan betul kemudian apa langkah-langkah berikutnya bagaimana gitu. Karena bagi orang tua sederhana aja bahwa ada hak pulsa kami di situ. Iya. Ya. Ada hak pulsa. Karena dana bos itu hak siswa. Iya. Ya, bukan untuk pemerintah. Itu untuk siswa. Nah, ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Oke, Tribuners, itu tadi saya bisa mengambil benang merahnya bahwasannya orang tua siswa itu sangat butuh uang pulsa. Ya. Nah, mungkin pesan untuk Bapak Wali Kota, Bapak Kepala Dinas, Pak Gubernur, terus Kepala Sekolah, segeralah, ya kan Bang? Ya. Memberikan uang pulsa kepada anak-anak. Kasihan anak-anak yang mau sekolah di rumah, cuman kendala orang tuanya yang nggak mampu, kendala beli pulsa. Mungkin itu tadi Tribuners, terima kasih telah menonton live kami. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk saya dan untuk kita semua. Akhir kata juga kesehatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.